Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan apa itu poligami, monogami, dan poliandri. Yang pertama, poligami. Poligami itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya perkawinan yang banyak. Poligami adalah perkawinan seorang suami yang menikahi istrinya lebih dari satu. Maksudnya, seorang suami itu menikah dengan seorang wanita lebih dari satu orang. Misalnya, seorang suami menikahi 2, 3, sampai 4 wanita. Itu yang dinamakan dengan poligami. Tadi sudah saya jelaskan pengertian dari poligami. Sekarang saya mencoba menjelaskan pengertian dari monogami. Monogami artinya pernikahan seorang wanita ataupun seorang pria yang cuma sekali. Maksudnya, seorang pria itu menikahi wanita ya cuma satu kali, wanitanya cuma sekali ya, satu wanita. Terus wanita juga menikahi seorang pria itu cuma sekali. Itu namanya monogami. Monogami itu adalah lawan katanya dari poligami. Kalau poligami itu menikahi wanita atau seorang istri lebih dari satu orang, kalau monogami itu menikahi wanita atau menikahi seorang pria cuma sekali. Seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan pengertian dari poligami dan monogami. Sekarang saya mencoba menjelaskan pengertian dari poliandri. Poliandri itu artinya seorang istri yang memiliki lebih dari satu suami. Maksudnya, seorang istri tersebut menikah lebih dari satu pria. Kan kalau poligami itu seorang suami menikahi seorang istri lebih dari satu wanita. Kalau poliandri itu kebalikannya ya. Kebalikannya dari poligami. Kalau poliandri itu seorang istri menikahi seorang pria lebih dari satu pria. Bisa 2 pria, bisa 3 pria atau 4 pria, seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan kalau poligami itu adalah menikah seorang pria menikahi seorang wanita lebih dari satu wanita. Kalau monogami adalah seorang pria atau seorang wanita menikahi pasangannya cuma sekali. Bisa disebut setia. Kalau monogami itu bisa disebut setia. Kalau poliandri itu adalah seorang wanita menikahi seorang pria lebih dari satu pria. Seperti itu. Kalau poligami itu sering terjadi di masyarakat kita, kan di samping-samping masyarakat kita atau di samping lingkungan kita itu pasti pernah dengar ya, kalau seorang pria itu menikah lebih dari satu kali. Banyak di desa saya seperti itu. Kalau poligami. Kalau monogami lebih banyak lagi seperti itu. Kalau poliandri itu jarang saya temukan di Indonesia. Seorang istri menikahi seorang suami atau seorang pria lebih dari satu. Maksudnya lebih dari satu pria itu jarang saya temukan di negara kita ini. Soalnya kebanyakan kalau istri seorang wanita menikahi seorang pria ya, otomatis kan gimana nasib hasil bayinya nanti? Ini bapaknya siapa? Kan pasti begitu kan ya. Poin yang kedua yaitu
pandangan bangsa barat, maksudnya bangsa non muslim, seperti contohnya bangsa yang di Amerika sana ya. Pandangan bangsa barat terhadap poligami, monogami dan poliandri. Bangsa barat itu jarang yang menikah. Mereka itu lebih suka melakukan perzinahan. Kenapa kok bangsa barat itu lebih suka melakukan perzinahan? Dikarenakan mereka itu lebih suka menghambur-hamburkan uang daripada menikah. Maksudnya menikah itu kan dia itu menghidupi anaknya, menghidupi keluarganya, kan seperti itu. Lebih suka berfoya-foya lah intinya. Dan bangsa barat itu sendiri sering mengolok-olok orang muslim dalam segi hal berpoligami. Mereka itu mengolok-olok seorang muslim ya, karena kan seorang muslim itu sudah miskin. Kenapa kok suka melakukan poligami? Seperti itu loh. Tapi kalau menurut pendapat saya ya, saya sebagai seorang muslim nggak setuju pendapat dari bangsa barat tersebut. Kenapa? Yang pertama yaitu poligami itu bisa menghindari dari perzinahan. Poligami, monogami dan poliandri menurut pandangan Islam. Maksudnya itu hukum-hukum Islam, hukum-hukum agama Islam dalam menyikapi poligami, monogami dan poliandri. Hukum asalnya poligami itu boleh. Kenapa saya mengatakan demikian? Seorang suami itu boleh menikah lebih dari satu wanita, tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama yaitu jika istrinya itu mandul, terbukti mandul ya. Terus syarat yang kedua itu bisa berlaku adil. Syarat yang ketiga bisa membiayai istri-istrinya dan lain-lain. Dalam Al-Quran itu sudah disebutkan dalam surat An-Nisa kalau nggak salah. Itu yang berbunyi ya, seorang suami itu boleh menikah lebih dari satu wanita sampai 4 wanita, seperti itu. Ya, tapi dengan syarat yang sudah saya sebutkan tadi, adil dan lain-lainnya. Hukum aslinya poligami itu boleh, tapi kalau bisa itu jangan. Karena poligami itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya, maksudnya lebih banyak negatifnya daripada positifnya, seperti itu. Terus hukum asal perkawinan itu sendiri yaitu sunnah. Maksudnya sunnah itu ya monogami, bukan poligami ya, monogami. Yaitu seorang wanita atau seorang pria yang menikah cuma sekali dan setia, maksudnya seperti itu. Islam itu mengharuskan seorang manusia itu menikah. Kalau hukum dari poliandri sendiri yaitu haram. Kenapa saya mengatakan hukum poliandri itu haram? Dikarenakan pengertian poliandri kan seorang istri yang menikahi seorang pria lebih dari satu pria ya. Ya jelas haram dong. Nanti kan masyarakat sekitar kan bertanya, seumpamanya wanitanya ini hamil, ini anak dari siapa gitu loh, bapaknya ini siapa, seperti itu.
Yang poin yang ketiga yaitu dampak positif dan negatif dari poligami, monogami, dan poliandri. Yang pertama yaitu dampak negatif dari poligami. Dampak negatifnya menurut saya yaitu tidak dapat berlaku adil ya. Ditakutkan tidak berlaku adil. Kalau tidak berlaku adil, otomatis hak-hak atau kebutuhan dari seorang istri tidak bisa terpenuhi. Ya, seperti itu. Yang kedua yaitu dibicarakan sama masyarakat. Ini kok istrinya banyak. Padahal yang sini tidak bisa berlaku adil. Hidupnya tidak berkecukupan seperti itu. Dan lain-lain. Dan kalau dampak dari poligami yaitu yang pertama, menurut saya ini ya, yang pertama bisa berlaku adil terhadap wanita yang dinikahinya. Maksudnya itu bisa menafkahi keluarganya dan menghindari dari kekurangan kebutuhannya. Yang kedua yaitu menghindari seorang pria yang hiperseks. Maksudnya hiperseks itu menghindari seorang pria dari perzinahan karena nafsu syahwatnya itu sangat besar. Dan kalau supaya pria itu bisa terpenuhi ya harus menikah lagi ya, seperti itu. Yang ketiga dampak positifnya yaitu bisa menikahi seorang janda yang serba kekurangan. Kalau dia itu menikahi seorang janda, kan seperti itu. Terus yang keempat dampak positifnya yaitu bisa mengangkat derajat wanita dan maksudnya yang bisa menghindari seorang wanita dari perzinahan ya, maksudnya di daerah suatu tempat tertentu kan ada namanya prostitusi, kan seperti itu, kan itu seorang wanita yang tidak mempunyai suami, makanya dan kebutuhannya itu sangat kekurangan, makanya dia itu bekerja sebagai wanita penghibur. Dan yang kedua dampak positif monogami, banyak sekali ya dampak positifnya, bisa hidup tentram dan tidak dikucilkan dalam masyarakat. Kalau dampak negatifnya menurut saya nggak ada. Kalau yang ketiga dampak positif dan negatif dari poliandri. Dampak positif dari poliandri itu menurut saya nggak ada ceritanya ya. Seorang istri menikah lebih dari satu pria itu ada dampak positifnya? Nggak bakal mungkin itu. Menurut pandangan Islam nggak bakal ada dampak positif yang dilakukan poliandri. Kalau dampak negatifnya banyak. Yang pertama, kalau seorang wanita itu hamil, nggak tahu anaknya ini dari bapak yang mana, seperti itu. Yang kedua, kan otomatis poliandri kan sama halnya dengan berzina ya. Menikahi seorang pria lebih dari satu itu dalam pandangan Islam tidak diperbolehkan dan itu termasuk sesuatu yang dilarang oleh agama dan termasuk perzinahan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan presentasi kelompok kami Muhammad Ali Zaini tentang poligami. Poligami adalah sistem pernikahan atau mengawinkan yang lebih satu orang terhadap para istri. Jenis poligami itu ada 3,
poligini, poliandri sama poligami. Nah, kalau itu poligami agama ada dua, poligini sama kitab Hindu. Nah, kalau poligami itu lebih dari satu terhadap para istri, ya bisa berkumpul sama keluarga maupun anak-anaknya, lebih baik bertanggung jawab. Nah, kalau suami itu harus kasih sayang pada anaknya. Kalau istrinya tidak boleh bertengkar sama suami maupun anak-anaknya, harus dikasih sayang sama keluarga maupun suaminya. Kalau suami tidak bertanggung jawab, selalu bertengkar setiap hari sama istri maupun keluarga, maupun diceraikan. Kalau perempuannya nikah lagi, kalau suaminya tidak dibolehkan, ya tidak sah. Nah, tuntutan dari pengadilan agama maupun keluarga. Kalau keluarganya tidak boleh nikah lagi, itu namanya tidak dibolehkan mengawinkan dinikahkan satu pria maupun wanita lebih dari satu orang. Itu tidak boleh karena kasihan keluarga maupun anak-anaknya yang sudah di rumah tangga, karena suaminya itu sangat keras maupun tidak disadarkan diri maupun tidak bertanggung jawab.